Kali ini kita akan mempelajari praktikum ketiga mengenai penulisan struktur kontrol. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol, dapat membuat perintah menu if, dapat menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan, menggunakan tabel logika, kontrol blok, penggunaan nested loop dan label. Mengontrol alur ekspresi PL/SQL. Alur logika dan statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah conditional if dan struktur kontrol perulangan. Berikut ini macam-macam perintah if. Yang pertama if then and if, kedua if then else and if, kemudian if then else if and if. Penggunaan goto bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan goto digunakan berdasarkan penandaan yang diberikan label pada blok SQL. Contoh: begin update row, begin update employees, end update row, goto update row, end. Cara penulisan yang pertama ini if then else if. Pertama if condition then statementnya, else if condition then statementnya, else statement and if. Jika pegawai bernama Gis di set manager ID sama dengan 120, if upper variable last name sama dengan Gis, then variable mgr sama dengan 102 and if. Perintah if sederhana. Untuk contoh berikut ini, jika variabel vname sama dengan vgas, maka set job id sama dengan sa rep, set department number sama dengan 80. Sebenarnya if variabel iname sama dengan vgas, then vjob sama dengan sa rep dan vdepno sama dengan 80 and if. Dan ini alur eksekusi if then else. Pertama kondisi if, kemudian terdapat dua cabang, apakah bisa bernilai true atau not true atau false. Jika bernilai true, maka action, maka statement akan dijalankan. Jika bernilai false, maka statement else akan dijalankan. Perintah if then else. Untuk contoh berikut, set variabel boolean v 5 years sama dengan true jika year date lebih dari 5 tahun, jika tidak variabel di set false. Pertama kita deklarasikan variabel year date yang bertipe date dengan inisialisasi 12 Desember 1990. Kemudian variabel 5 years bertipe boolean begin if when if months between this date, year date per 12 lebih besar 5, then 5 years sama dengan true, else 5 years sama dengan else. Contoh perintah if then else. Pada contoh di atas, fungsi months between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaan dalam bulan, maka untuk mencari berapa tahun pegawai yang sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut, periksalah nilai pada variabel vname. Jika nilainya sama dengan king, maka set variabel vjob sama dengan ad press. Tapi jika tidak, set variabel vjob sama dengan st crack. Jika if vname sama dengan king, then vjob sama dengan ad press, else vjob sama dengan st plug and if. Ini adalah alur eksekusi perintah if then else if. Yang pertama ini statement if. Jika benar, maka statement akan dijalankan. Jika salah, maka
akan lari ke statement else if. Kemudian ketika pada statement yang kedua ini, jika benar maka action akan dijalankan, jika salah maka lari ke statement else. Alur jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Perhatikan contoh berikut. Untuk menentukan bonus yang diterima pegawai berdasarkan nomor departemennya, contohnya seperti berikut. If Depno jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Perhatikan contoh berikut. Untuk menentukan bonus yang diterima pegawai berdasarkan nomor departemennya, contohnya seperti ini. If variable Depno sama dengan 10, then variable bonus sama dengan 5000. Else if variable Depno sama dengan 80, then variable bonus sama dengan 7500. Else variable bonus sama dengan 2000 and if. Ekspresi case. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengambilkan hasilnya. Contohnya seperti ini. Case selector when expression 1, then statementnya. When expression 2, kemudian ekspresi case. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengambil hasilnya. Ini contoh statementnya. Case selector when expression 1, kemudian then statementnya when expression 2, kemudian statementnya when expression selanjutnya then statementnya. Else result n plus 1 n. Contoh ekspresi case. Pertama, set server output on untuk mengaktifkan DBMS output .line. Kemudian deklarasikan variabel grade bertipe char dengan panjang 1 karakter yang diisi dengan upper, dibesarkan, fungsi untuk membesarkan huruf dari variabel vgrade. Kemudian vappracial varchar dengan tipe varchar 2 panjang 20. Kemudian vappracial sama dengan case vgrade when A then excellent, when B then very good, when C then good, else no such grade. And kemudian dicetak DBMS output line grade vgrade appracial variable appracial n. Kemudian menangani nilai 0. Menangani nilai 0 pada saat bekerja dengan nilai 0, Anda harus menyadari aturan berikut. Pembandingan yang melibatkan nilai 0 hasilnya akan 0 pula. Melibatkan operator logika dengan nilai 0 akan menghasilkan nilai 0 pula. Pada perintah kondisional, jika suatu kondisi bernilai 0, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Contoh, X sama dengan 5, Y sama dengan 0. Jika X tidak sama dengan Y, kemudian menghasilkan nilai 0 bukan true, perintah berikutnya tidak dijalankan and if. Tabel logika. Ini adalah tabel logika dari n. Jika true bertemu dengan true, maka true. Jika true
bertemu dengan false maka false, jika true bertemu dengan null maka hasilnya akan null. Jika false bertemu dengan true maka hasilnya false. Jika false bertemu dengan false hasilnya false. Jika false bertemu dengan null hasilnya false. Jika null bertemu dengan true hasilnya null. Jika null bertemu dengan false hasilnya false. Jika null bertemu null hasilnya null. Dan tabel OR adalah tabel berikut tabel OR. Jika true bertemu true hasilnya true. Jika true bertemu dengan false hasilnya true. Jika true bertemu dengan null hasilnya true. Jika false bertemu dengan true hasilnya true. Jika false dengan false bertemu hasilnya false. Jika false dengan null hasilnya null. Jika null dengan true hasilnya true. Jika null dengan false hasilnya true null. Jika null dengan null hasilnya null. Dan ini tabel not adalah kebalikannya. Kebalikan dari itu adalah false. Kebalikan dari false adalah true. Dan null adalah tidak punya kebalikan. Intinya dari N adalah apabila dalam dua statement ini terdapat harus bernilai true semua maka hasilnya true. Jika salah satu ada false maka hasilnya false. Kalau OR ini salah satunya true maka hasilnya akan true. Kontrol interaktif atau perintah loop. Perintah loop mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop. Pertama, basic loop, perulangan tanpa kondisi. Kedua, for loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter. Sudah diketahui akan berapa kali dikerjakan. While loop, perulangan berdasarkan suatu kondisi. Perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Petunjuk untuk penggunaan loop. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasi itu diketahui. Basic loop merupakan bentuk sederhana dari loop. Baris di dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditemukan perintah exit yang akan menghentikan loop. Contoh statementnya loop statement 1 exit when condition and loop. Contoh penggunaan basic loop. Pertama kita deklarasikan variabel counter id dengan tipe seperti country pada tabel location dengan diinisialisasikan CA. Kemudian vLocation ID seperti tipe dari location pada tabel location. Kemudian variabel counter dengan tipe number panjangnya 2 diinisialisasikan 1. Variabel city dengan seperti tipe datanya seperti tabel city pada tabel location dengan diinisialisasikan Montreal. Kemudian select max location ID into variable location ID from location where country sama dengan country ID. Loop insert to location ID city country ID values v location ID plus counter v city v counter ID v counter sama dengan v counter plus 1 exit when v counter besar sama dengan 3 and loop. Jadi ya, untuk menghentikan loopnya itu dari ini. Nah, ketika ini tidak diteruskan, tidak mencapai sampai v counter lebih besar sama dengan 3, maka akan kembali lagi ke sini. Kalau sudah memenuhi, maka loop akan keluar dari loop. Kemudian for loop. Cara penulisannya seperti ini. For counter in reverse lower bound upper bound loop statement 1 sama 2 and loop. For loop digunakan pada beberapa perulangan yang diketahui. Variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit, tidak perlu dideklarasikan. Nilai variabel counter otomatis akan diinkremen setiap kembali ke awal perulangan. Contoh penggunaan for loop. Pertama dideklarasikan variabel country ID dengan tipe seperti field country ID pada tabel location dan diinisialisasikan CA. Kemudian variabel location ID seperti pada field location pada tabel location. Kemudian variabel city seperti pada
city pada tabel location dengan inisialisasi Montreal. Kemudian select mass location ID into variable location ID from location, where country ID sama dengan variable country ID. For i in 1 sampai 3 loop. Jadi nanti perulangannya 1 sampai 3. Insert to location ID, city country ID, values v location ID plus i, v city, v country ID, and loop n. Kemudian while loop. Cara penulisannya seperti berikut. While condition loop, statement 1, statement 2, and loop. Contoh penggunaan while loop. Pertama, dideklarasikan variabel seperti ini. V country ID dengan tipe seperti country ID pada tabel location dengan inisialisasi JA. Kemudian v location ID seperti pada location pada tabel location. Kemudian v city. Kemudian v counter. Kemudian select mass location ID into v location ID from location, where country ID sama dengan v country ID, while v counter lebih kecil sama dengan 3 loop. Ini dimulai loopingnya. Insert to location ID, city country ID, values v location ID plus v counter, v city, v counter ID, v counter sama dengan v counter plus i, and loop. And jika sampai sini belum sesuai dengan statement ini, maka kembali lagi ke atas. Nested loop dan label pada basic loop. Loop dapat di nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan blok dan blok pada loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit dan merefer ke label. Grup ini contoh penggunaan nested loop pada label. Pertama, begin outer loop yang pertama. Loop v counter sama dengan v counter plus 1, exit when v counter lebih besar sama dengan lebih besar 10. Inner loop ini adalah nestednya. Loop exit counter loop when total done sama dengan yes. Berikut ini penggunaan nested loop pada label. Pertama, begin, kemudian ini loop yang pertama, outer loop, kemudian v counter sama dengan v counter plus 1, exit, then one counter lebih besar 10. Ini inner loopnya, nestednya. Loop exit outer loop when total done sama dengan yes. Leave both loops, exit, then inner done sama dengan yes. Leave inner loop only, and loop akhir dari in loop, kemudian end loop akhir dari outer loop end. Kemudian kita akan masuk ke latihan sesi soal. Soal pertama, jalankan script label 4.1 SQL untuk membuat tabel message. Tulis blok file SQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel message. Pertama, masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 9. Kemudian jalankan commit sebelum akhir dari blok. Tampilkan data pada tabel message untuk melihat hasil. Kita jalankan. Kita load dulu. Pertama kita load dulu. Kemudian kita pilih load dan kita jalankan. Di sini tabel message sudah terbuat, tabel message. Kemudian kita isikan isinya antara 1 sampai 10. Ini 1 sampai 10. Ini tidak sama dengan 6.
sama dengan berapa, dan insert window, insert password, values i, kemudian if and loop, commit, dan terakhir dan kita jalankan. Kita jalankan, perintah udah jalan, kemudian kita lihat gimana hasilnya dan kita matikan select di sini terlihat apakah nilai dari 1 sampai 10 yang mana antara angka 6 dan angka 8 tidak terbaca. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kemudian soal kedua, buatlah blok file SQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. Pertama, A. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai employee ID. Pass the value to the PL SQL block to SQL plus substitution variable. Define PF no sama dengan 100. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000, nilai bonus yang akan diterima pegawai adalah 10% dari gaji. Jika gaji pegawai antara 5.000 dan 10.000, maka bonus yang diterima pegawai 15% dari gaji. Jika gaji melebihi 10.000, maka bonus yang diterima pegawai 20% dari gaji. Jika gaji pegawai 0, maka bonus yang diterima sama dengan 0. Catatan, sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Jalankan. Kita set dulu server on set verify on off, kemudian define PF no sama dengan 100. Declare variable sal dengan tipe number, panjangnya 9 karakter 2. Kemudian bonus dengan tipe number, panjangnya 9 2. Kemudian kita masuk ke programnya, select salary, kemudian into design from employee where employee ID sama dengan kemudian if misal lebih besar
dari 5.000 dan bonus sama dengan misal dikali 0,1. Kemudian takutkan dulu else is misal between 5.000 dan 1.000 dan misal kali 15. Kemudian else if misal lebih dari 1.000 misal kalikan 2 dan else if misal sama dengan 0 dan bonus 0. Oke. Nanti dan dbms underscore put line kita cetak bonus yang diterima. Kita konversikan dulu ke chart, kemudian variabel yang dicetak. Kita lihat mungkin karena berikut adalah bonus yang diterima adalah 4.800 dari employee ID 100, bonusnya 4.800. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Selanjutnya nomor 3, buatlah tabel employee yang merupakan replika kopi dari tabel employees. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script tabel 4_3, tambahkan kolom baru yaitu stars bertipe varchar dengan panjang 50 pada tabel employee untuk menyimpan nilai artifacts. Download, kemudian add stars varchar dengan panjang 50. Oke.
kita jalankan. Kita jalankan. Tabel sudah terbuat, sekarang kita coba pasang. Ini sudah terbuat. Dan kita ke soal nomor 4. Buatlah blok PLSQL untuk memberikan hadiah pada pegawai dengan menampilkan tanda arteris pada kolom atau file start untuk setiap 1000 dari anggota yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program Anda pada file dengan nama p4.sql dengan mengklik tombol Save Script. Gunakan perintah define untuk mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai atau employee ID. Lewatkan nilai dari blok PLSQL melalui variabel substitusi isql plus define pm nomor sama dengan 104. Inisialisasi variabel v asterik sama dengan 0. Tambahkan asterik ke string untuk setiap 1000 dari jumlah gaji pegawai. Misal, jika pegawai mempunyai gaji 8.000, maka jumlah asteriknya 8. Jika pegawai punya gaji 1.250, maka jumlah asteriknya 13. Update file atau kolom start untuk menampung jumlah asterik sesuai jumlah gaji pegawai. Berikan perintah commit, jalankan program untuk nilai berikut. Define pm sama dengan 174, define pm sama dengan 176. Tampilkan baris data dari pm ini untuk memeriksa apakah program sudah dijalankan dengan benar. Sertakan set verify of pada program yang Anda buat. Kita coba. Pertama, set verify of. Kemudian kita define pm sama dengan 104. Declare result tipe number. Kemudian asterik dengan tipe varchar 2 yang 255 dan tidak sama dengan 0. Kemudian kita masuk programnya, syarat salary untuk kita masukkan ke variabel result yang di from emp2, dimana employee ID sama dengan p kemudian result result sama dengan from result kita bagi 1000. Kemudian masuk ke looping 1 sampai result. Dan kita mulai looping.
mana V asterik sama dengan kita gunakan fungsi concat V asterik koma bintang. Kemudian kita cover loop, setelah itu update emp2 set start sama dengan V asterik where employee ID sama dengan mp.ml, kemudian commit dan kita coba. Bisa jalan update. Dijalankan. Nah, sekarang sudah berhasil. Kemudian kita lihat apakah sudah bertambah dengan bintang. Sebelumnya kita save dulu. Kita save di market. Ini bagus. Kita coba select bintang from emp where employee ID sama dengan 104. Kita jalankan. Nah, di sini bintang sudah bertambah, kolom start dan bintangnya bertambah sesuai dengan salarinya. Jika salarinya 6, maka bintangnya akan bertambah 6. Kemudian kita ganti dengan nilai
itu pun. Dan kita ganti dengan 174. Kita coba ganti employee ID-nya dengan misalnya 174. Kemudian kita jalankan, kita lihat di sini, select bintang from mp2, kemudian where employee ID dengan 174. Maka bintangnya akan bertambah sesuai dengan salarinya, karena ini 11.000, maka bintangnya menjadi 11 bintang. Dan kita coba yang 176, kita jalankan dan kita lihat from emp2 where employee ID dengan 176. Kita lihat ini sama seperti yang lainnya. Sekian dari saya. Semoga tidak banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.